Mana sih Hadi? Apa yang mau ditanyakan? Nah, Ya dok, dokter mungkin kehadiran di kripto sendiri seperti apa sih dok tadi? Oke, jadi hari ini Doktif meminta Sorry. follow up ya. Jadi gimana sih kelanjutan laporannya Doktif tentang penetapan yang tersangka DRL ini, bagaimana kelanjutannya? Alhamdulillah ternyata memang tersangka DRL sudah resmi ya, ada penambahan hari penahanan, jadi 40 hari ke depan. Dan dipastikan memang tidak ada fasilitas khusus ya, jadi memang alhamdulillah, terima kasih, apresiasi kepada Dirtahti Polda Metro Jaya yang telah tegak lurus, jadi tidak ada fasilitas khusus apapun terhadap saudara tersangka DRL yang saat ini Dokter dengar di dalam sel yang mungkin isinya kalau nggak salah tadi dengar satu sel itu ada 13 atau 14 tahanan di dalam ya. Jadi seperti itu. Terus tadi juga kan sudah ketemu sama lawyernya ya, yang baru ya. Jadi sepertinya sudah ada pergantian lawyer. Yang sekarang kalau nggak salah namanya Aziz ya. Betul ya, Aziz ya. Salam kenal kepada Aziz, Pak Aziz. Dokter bersyukur. Rupanya sekarang lawannya Dokter Pak Aziz gitu ya. Tidak sesulit seperti lawyer yang sebelumnya. Lawyer yang sebelumnya itu namanya Jeffrey Simatupang, itu resenya luar biasa guys. Dia itu Doktif akuin hebat karena dia bisa melepaskan saudara tersangka DRL dari 2 kali penahanan seharusnya. Tapi karena memang dia ini lawyer yang bukan lawyer kacangan lah ya, berarti bilangnya memang lawyer yang aduh susah banget ya pokoknya guys gitu. Dia ini pinter banget gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya beliau sudah berhenti menjadi lawyernya. Mungkin udah capek juga kali ya, karena memang kliennya ini susah sekali untuk dinasehati. Jadi sekarang tersebar di masyarakat bahwa ini kerjaan lawyernya nggak bener. Tapi yang Dokter sendiri rasakan ya, saudara Jeffrey itu membelanya itu udah kayak sampai bikin Dokter ini jengkelnya luar biasa ya. Jadi membelanya ini bener-bener luar biasa. Tapi tersangka DRL bisa ditahan hanya satu penyebabnya, karena kesombongan. Dia tidak melakukan wajib lapor, dan pada saat diperiksa dia tetap melakukan live di TikTok. Itu jelas suatu tindakan yang sangat melecehkan Polda Metro Jaya. Ya, jadi di sini tekankan itu adalah kesalahan kesombongan dari kliennya Aziz. Ya, dan sekarang Anda yang harus menghadapi klien Anda yang luar biasa, sebenarnya penuh dengan manipulatif. Itu kan udah di Polda nih, ada mau jenguk kalian? Enggak, kalau jenguk kayaknya nggak mungkin diterima juga lah ya, nanti kan penuh dengan emosi, apalagi sekarang saat ini dia di dalam sel dengan 13 orang tahanan yang lain gitu kan. Apalagi Doktif yang ngoceh-ngoceh terus minta keadilan, minta tidak ada fasilitas khusus, dan itu sudah dilakukan oleh Tahti. Jadi pasti dia mungkin akan dendam kusumat kepada Doktif. Dulu dia bisa dijenguk di luar jam besuk ya, tetapi setelah Doktif berbicara kepada media dengan ketat, pengawalan ketat, sekarang ini Jumat, Sabtu, Minggu dipastikan tersangka DRL tidak bisa lagi dijenguk. Ya, itu sudah dipastikan. Kalau dulu mungkin masih bisa dijenguk, tetapi sekarang sudah tidak bisa dijenguk lagi. Gitu. Rencananya pihak DRL juga akan melaporkan terkait pencemaran nama baik yang Silahkan dilaporkan. Kenapa? Karena jika memang laporannya sudah penistaan agama ini sudah pernah dilaporkan oleh Sunan Kalijaga, di mana terlapornya adalah tersangka DRL. Kenapa kok tidak jalan? Kok bisa-bisanya Aziz ingin melaporkan Dokter soal penistaan agama? Sementara kalau Anda tahu, klien Anda itu sudah dilaporkan dengan bukti yang sangat-sangat jelas. Yuk, jadi ngaca aja dulu Aziz, ngeliat dulu ini kliennya seperti apa. Bukti sudah di tangannya Dokter, sertifikat yang dibuat oleh Kohani ya itu sudah dicabut resmi oleh Kohani. Kohani sendiri yang membuat sertifikat mu'alaf pun sudah resmi membatalkan sertifikat tersebut. Ya, jadi Kohani juga bicara bahwa sebenarnya saudara tersangka DRL itu tidak pernah yang melakukan ibadah apapun yang berkaitan dengan ibadah Muslim. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, dan ini mungkin akan membuat masyarakat cukup heboh, KTP tersangka DRL beragama Katolik. Jadi Aziz, tolong dengerin ini Aziz. Kenapa Dokter nggak mau manggil Pak? Karena Anda juga memanggil Dokter dengan nama Samira, jadi Dokter juga memanggil Anda cukup dengan nama Aziz. Ya, Aziz, klien Anda memiliki KTP dengan agama Katolik. Hingga sampai ini, hingga sampai sekarang Dok?
pada saat melakukan sertifikat, pendaftaran sertifikat mualaf ya. Dan ibadah yang dilakukan oleh tersangka DRL itu adalah ibadah Protestan. Ya, sebelum dia mengaku menjadi mualaf. Di situ aja harusnya masyarakat ini sudah bisa paham. Di Kristen sendiri nggak jelas Katolik atau Protestan. Silahkan diselidikin di KTP-nya. Ini mungkin akan menimbulkan pergesekan juga. Kenapa? Karena Pastor Gilbert ini kita ketahui beliau adalah seorang Protestan. Siapa yang tahu di sini? Pastor Gilbert ya, Momoindong. Itu Protestan ya. Protestan. Tetapi di KTP-nya itu Katolik. Ini gimana sebenarnya? Jadi Dotif nggak heran, di agamanya sebelumnya aja dia nggak jelas, apalagi dia bisa menjadi seorang mualaf. Ini akan menimbulkan pergesekan lagi, tapi itu fakta. Ya, dan lucunya lagi, Hans dengan akunnya yang 11 ans.3gp bisa-bisanya mengomentari di VT dari anak Pastor Gilbert Lumoindong. Dotif lupa siapa namanya. Kemarin diposting di tanggal 29 Maret kalau tidak salah. Ya, tentang pernyataan tersangka DRL masih mempercayai Yesus, yang saat ini VT tersebut sudah dihapus oleh anak Pastor Gilbert. Tetapi semua sudah kita record, ada semua. Dan di situ Hans, asisten dari tersangka DRL menjawab, ya, menjawab bahwa Pastor, setelah ini semua selesai, DRL dan DRE akan kembali ke gereja. Ya, sekarang jadi tanyakan, asistennya sendiri berbicara seperti itu. Jadi buat apa pernah menjadi mualaf? Jadi ini kedok ini pun dibongkar, tapi selanjutnya dihapus ya. Jadi sudah dihapus. Jadi kalau kalian menemukan itu nggak ada, tapi Dotif sudah screenshot semuanya. Dotif sudah punya bukti-buktinya, udah Dotif simpan, sudah Dotif screenshot. Seperti itu. Ada pertanyaan? Alasan dokter sampai benar-benar digali sampai lubang paling dalam gitu. Bukan, ini masalah agama dari awal. Agama itu adalah masalah prinsip. Ya, mungkin dari cumi-cumi.com juga kan. Nah, agamanya kan juga yang saat ini ya. Ya, itu juga bukan non-muslim, tapi mungkin bagaimana jika agamanya dipermainkan, perasaannya seperti apa? Ya, itu yang Dotif tanyakan ke kalian. Di sini bukan masalah yang Islam juga banyak kok yang nggak sholat, nggak puasa. Betul. Tapi bagaimana jika ada orang yang berpura-pura hanya untuk menyelamatkan asetnya? Apa sih niatnya seorang tersangka DRL untuk menjadi mualaf jika dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa? Apa niatnya? Silahkan coba kalian jawab. Seperti itu ya. Terus ada lagi satu yang Dotif juga ingin tekankan tentang misgosip yang begitu heboh, koar-koar tentang produk Dotif yang berbahaya. Di sini Dotif ingin tekankan ya, untuk kalian masyarakat, jadilah cerdas. Ya, seorang